Memang kalau kita cerita kungfu, kelihatannya, wah zaman dulu hebat, Shaolin segala macam. Sekarang pertanyaan saya gini, seberapa gede sih kungfu? Nggak ada yang gede sama sekali, boleh lihat. Kita buka kotak Pandora mengenai kungfu gitu loh. Mungkin ada yang tabu, ada yang tidak tahu segala macam. Di Kungfu Undercover inilah kita bongkar ya. Kembali lagi di Kungfu Undercover, hal tabu kungfu kita bahas. Kali ini ada sedikit perbedaan nih guys, dari setting tempatnya. Nah, di sini ada kursi kosong. Kira-kira kita akan undang narasumber siapa ya? Dari Kungfu Undercover ini kita akan adakan podcast dengan nanti narasumber-narasumber yang bagus, yang qualified tentang kungfu maupun bela diri yang lain. Narasumber pertama kali ini adalah Guru Besar Wing Chun Indonesia, Sifu Martin Kusuma, sekaligus penggagas dari channel YouTube Kungfu Undercover. Ya, langsung aja kita sambut Sifu Martin Kusuma. Ya, Sifu, apa kabarnya? Baik. Di program kali ini kita kan ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dari teman-teman yang nonton di channel Kungfu Undercover. Ya. Nah, cuman ada beberapa yang bertanya tentang kualifikasi Sifu. Jadi dari mulai awal mula Sifu belajar bela diri, apakah langsung ke Wing Chun atau mungkin ada base sebelumnya? Kalau pengalaman saya sih ya, saya waktu kecil masih SD itu, waktu masih kecil lah pernah belajar silat ya. Di dekat rumah saya itu tiap malam tuh ada komunitas orang Madura latihan silat ya, dan saya ikut di situ masih kecil tuh, saya masih ingat, masih pakai lampu petromak waktu itu. Pada waktu saya sudah SMA, saya pernah belajar karate, terus di kuliah saya pernah belajar aikido waktu di kuliah. Nah, baru saya mendalami Wing Chun. Mendalami Wing Chun ya sampai hari ini, dan tetap belajar dan tetap jadi murid sebenarnya. Dengan banyaknya background tadi, kenapa Sifu memilihnya Kungfu Wing Chun? Jadi gini, saya tahu Wing Chun kan sebelumnya kan tahunya dari Bruce Lee ya. Kita tahu Bruce Lee itu belajar Wing Chun. Tapi gini, mau belajar Wing Chun kemana? Kita nggak tahu kemana waktu zaman itu, saya masih kecil ya waktu itu ya. Dulu bisanya cuma potongin kayu, bikin stick aja itu kan. Stick yang Wing Chun, Bruce Lee pakai ya, itu ya double stick. Mulai tertarik dari nyari itu waktu film Ip Man yang pertama ya, 2008 waktu itu. Mulailah saya mendalamin dan cari terus sampai akhirnya ke Hong Kong. Sebenarnya itu. Dari pengalaman saya belajar itu, saya baru ketemu kalau belajar kungfu itu rupanya sangat dalam. Bukan cuma ilmunya ya, cerita filosofinya, sejarahnya. Jadi benar-benar satu paket yang sangat komplit gitu. Bukan cuma belajar gerakan. Setiap gerakan tuh ada maknanya, ada isinya, ada filosofinya. Karena itu merupakan satu hal yang mungkin udah jarang sekarang ini, makanya saya tertarik sekali untuk mendalamnya sampai hari ini. Tetapi kenapa kok belajar Kungfu Wing Chun harus ke Hong Kong ya? Emang di Indonesia nggak ada Sifu? Nah ini ada ceritanya, ada sejarahnya juga. Jadi gini, waktu setelah nonton film Ip Man kan yang pertama tertarik tuh ya belajar. Kita cari tuh searching, kebetulan teman katanya ada gurunya yang ngajar Wing Chun. Kita belajar, itu hanya 3 bulan lah, nggak sampai malah. Di lokal itu memang nggak ada yang belajar sih sebenarnya. Banyak belajar dari buku, dari internet, cuma belajar seperti itu. Tidak ada yang punya sertifikasi ya. Maksudnya benar-benar belajar dari lineage Ip Man gitu loh. Yeah. Saya mulai ke Hong Kong setelah belajar di situ karena gini ada masalah, kasus masalah pribadi lah. Yaitu akhirnya saya berangkat langsung ke Hong Kong dan belajar sama Sifu Ip Ching, jadi anaknya Ip Man. Nah, sampai hari ini termasuk setelah wafat guru saya pun saya masih belajar sama muridnya Ip Man, yaitu Grandmaster Siumen ya, Sifu saya itu, dan dia sahabatnya Sifu Ip Ching. Tetapi terkait dengan Hong Kong, pencapaian Sifu apa sih Sifu? Jadi kan gini, kita kan bisa nonton dari YouTube aja kan untuk gerak-gerakan atau mungkin ya video-video literasi tentang Wing Chun Sifu. Jadi gini, itu beda sekali ya. Jadi gini, bukan cuman buat orang Wing Chun, saya pikir buat orang Kungfu pun harus tahu itu ya. Jadi gini, tidak ada satupun, coba perhatiin di YouTube atau di medsos ya, nggak ada orang yang ngajar basic tuh soal Wing Chun seperti apa. Semua gerakannya udah langsung dipercepat, diedit, mainnya udah, wah, hebat sekali. Nggak ada. Dan di Hong Kong kita belajar tuh dari basic. Semua ilmu kayaknya. Dulu saya belajar karate juga pertama belajar kuda-kuda, belajar judang cuki, cara mukul. Ya, di aikido pun sama, belajar awalnya gimana jatuh. Ya, tidak ada instan. Kalau di Wing Chun ini kelihatan, atau kungfu ya,
Banyak kan orang pikir dengan cara instan belajar dari YouTube, dia sudah bisa Wing Chun. Enggak. Pertama ini pelajari sama, tetap harus belajar basic, cara mukul, tangkisan yang benar seperti apa, filosofinya seperti apa. Jadi dalam sekali. Kalau di cerita basic, saya sampai bikin buku tuh. Ini salah satunya, ini buku kedua. Buku pertama pun saya jelasin soal basic sebenarnya. Karena dulu saya belajar di Indonesia dengan guru yang salah pun atau yang ada masalah pun tidak diajarin basic. Karena paling gampang ngajarin orang lihat YouTube aja. Semua gerakan Silim Tau itu gampang sekali. Kecuali isinya nggak ada, nol. Karena saya nggak pernah belajar di YouTube. Jadi beda banget. Ya, kungfu itu nggak ada yang bisa ngajar di YouTube detail, nggak ada itu. Atau murid internet lah, itu hanya cari duit aja sih sebenarnya. Nah, itulah alasannya kita belajar bela diri harus dari sumbernya. Jangan cuma nonton di YouTube doang, apalagi di internet. Tapi, kita kan di sini membahas segala hal tentang Wing Chun atau Kung Fu Wing Chun ini lewat internet, lewat YouTube, melalui program Kung Fu Undercover. Kira-kira tujuannya apa sih, Sifu? Wing Chun Undercover ini ada mungkin secara penglihatan dari sisi Sifu. Tujuannya channel kita bikin sebenarnya ya, Kung Fu Undercover tuh gini, kita buka kotak Pandora mengenai kungfu gitu loh. Memang kalau kita cerita kungfu, kelihatannya, wah zaman dulu hebat, Shaolin segala macam. Sekarang pertanyaan saya gini, seberapa gede sih kungfu? Nggak ada yang gede sama sekali, boleh lihat. Jadi kungfu itu banyak orang tuh bilangnya tabu. Ngajarnya masih nggak boleh. Beda suku, beda culture, nggak mau. Terlalu banyak cerita-cerita yang nggak benar berseliweran. Nah, dari Kung Fu Undercover ini coba kita bahas satu-satu. Kita kasih lihat pembuktian seperti apa. Termasuk tadi salah satu edukasi bahwa belajar Kung Fu tuh nggak bisa dari internet. Kenapa? Kalau belajar internet ya kamu belajar gerakan kayak kamu belajar senam sehat itu kan gitu. Ada videonya, ikutin aja. Itu bukan berarti Kung Fu gitu loh. Kungfu itu kan dalam sekali ya, di dalamnya kalian itu belajar filosofi, belajar sejarah, belajar adat istiadat dari kungfu itu sendiri, seperti dalam hormat ini, segala macam yang ada di kungfu itu masih kental, termasuk baisi. Mungkin orang nggak tahu kalau jadi murid tuh harus baisi. Hal-hal ini mungkin ada yang tabu, ada yang tidak tahu segala macam. Di Kungfu Undercover inilah kita bongkar ya. Jadi semua kita buka di sini, biar tahu, biar jelas. Ya, kita bahas secara bukti, pakai data, bukan cuma cerita. Cerita itu sudah lewat, zaman sekarang nggak pakai cerita. Orang langsung aja ke Hong Kong, langsung aja ke China, langsung aja ke Jepang, belajar bela Jepang. Kira-kira seperti itu. Nah, guys, jadi kalian sudah tahu kan apa tujuan dari channel Kung Fu Undercover ini. Oke, Sifu, terima kasih atas sharing-sharing ilmunya, sangat berguna bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Gitu. Thank you.